Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-118 kali ini, kita akan membicarakan hal baru yang jarang dipakai pada percakapan. Oh gitu ya? Yes. Namanya adalah causative form. Causative? Nggak pernah dengar ya? Memang, teman-teman. Ini saya ajarkan ke murid-murid saya, terutama mereka yang mengambil ujian TOEFL. Tapi mereka yang tidak mengambil ujian TOEFL, jarang saya ajarkan causative form ini. Tapi teman-teman sudah belajar sejauh ini mengikuti pelajaran dari Yonggi English School, kenapa tidak dilengkapi dengan causative form sekali? Padahal sulit ya. Orang bilang sih sulit, padahal saya pernah berkata kan, kalau dasar bahasa Inggrisnya bagus, tidak ada kata sulit dalam bahasa Inggris. Untuk grammar teman-teman ya, structure, tata bahasa. Yang sulit itu apa? Vocabulary. Karena vocabulary itu tidak ada batasnya teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat causative-nya apa? Ini diambil dari kata cause. Because, yes. Because kan sebab. Kalau cause itu menyebabkan. Causative form, bentuk menyebabkan sesuatu terjadi. Menyebabkan sesuatu terjadi itu gimana ya? Nah ini kita lihat di pelajaran causative form ini. Nah seperti biasa, semoga Yonggi English School akan menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau memperdalam yang sudah diketahui sebelumnya. So my friends, please get ready. We will talk about causative form. Video ke-118 ya, nah kita lihat ini kita bicara tentang causative form. Tadi seperti yang saya katakan bahwa cause ini ya dari kata because itu karena, sebab. Cause tulisnya cause ya, itu menyebabkan. Causative form ini bentuk menyebabkan terjadinya sesuatu, tepatnya gampang-gampangnya kita bilang bentuk menyuruh. Loh, bentuk menyuruh ini apa sama dengan bentuk perintah? Beda teman-teman. Ya, kalau bentuk perintah itu kita memerintahkan ke seseorang untuk melakukan sesuatu langsung. Kita yang memerintahkan, kita yang menyuruh. Tapi causative form ini beda teman-teman. Ya, agar tahu. Nah, teman-teman lihat. Jadi pengertian dasar dari causative form atau bentuk menyuruh ini adalah pengerjaan sesuatu, ya, pengerjaan ya, jadi mengerjakan artinya pengerjaan sesuatu oleh orang lain, tapi atas perintah kita. Nah, kita yang merintah, tapi ya, kita hanya memerintah aja, ya. Nah, kita lihat menyuruh aja, ya. Jadi kita hanya menyuruh saja, dan bukan kita sendiri yang mengerjakan sesuatu itu. Ya, kita lihat. Ya, agar teman-teman lebih mengerti, kalau bentuk perintah, ya, imperative form, itu kita menyuruh kepada orang kedua, ya. Nah, ini menyuruh ke orang kedua. Please come in, please sit down, itu kita menyuruh ke orang kedua. Tapi kalau bentuk causative ini tidak, dia tetap menyuruh, tapi tidak harus ditujukan ke orang kedua. Ya, nah sekali lagi ini memang bukan sulit teman-teman ya, jarang dipakai. Ya, jadi pengertian dasar dari causative form bentuk menyuruh ini adalah ini ya, pengerjaan sesuatu oleh orang lain, tapi atas perintah kita. Ya, nah bisa juga si A menyuruh si B, jadi bukan si A sendiri yang mengerjakan. Ya. Jadi kita hanya menyuruh saja dan bukan kita sendiri yang mengerjakan sesuatu itu. Ya, nah kita lanjut ini. Ada dua macam causative form ini, yaitu bentuk aktif dan bentuk pasif. Inggris ini selalu ya, ada aktif, ada pasif selalu. Ya, bahkan saya ngajari rumput pasif itu banyak loh teman-teman. Ya, nah ini causative pun juga. Ya, nah perhatikan perbedaan antara bentuk aktif dan bentuk pasif dari causative form berikut ini. Ya, nah kita lihat. Causative form bentuk aktif selalu menyebutkan orang dulu
baru barang. Biasa kan? Ya, aktif itu kan selalu orang dulu, barangnya di belakang. Ya, kita lihat rumusnya. Nah, rumus yang ke-1, subjek. Ya, kita selalu subjeknya ini bisa I, you, dan sebagainya. Plus have atau has. Oh, have ini I, you, we, they. Kalau si it nambah s jadi has, biasa kan? Nah, jadi have, has di sini artinya bukan mempunyai loh teman-teman, tapi menyuruh. Ya, nah have, has ini menyuruh, diikuti orang, terus diikuti verb 1. Ya, jadi menyuruh ini menyuruh apa? Menyuruh membersihkan, menyuruh mencuci, menyuruh membetulkan. Jadi harus ada verb lagi biar jelas menyuruhnya ini menyuruh apa, baru diikuti barang. Ya, nah boleh juga kita pakai yang kedua, subjek pakai get. Loh, get itu kan mendapat ya, enggak, di sini artinya menyuruh. Lah itu loh teman-teman ya, get pada video ke 117 tidak punya arti apa-apa selain pengganti dari to be, ya kan? Get bisa berarti mendapat, bisa berarti makan. Di sini get artinya menyuruh, ya. Jadi kalau si it nambah s, biasa kan? Diikuti orang, terus pakai to, pakai verb 1. Loh, kok pakai to? Tadi kok enggak ya? Lah, menghubungkan kata kerja dengan kata kerja yang betul itu pakai to, teman-teman. Loh, ini kok enggak pakai to? Nah, kita lihat ya. Ini kalau bingung mau ngawur, menghubungkan kata kerja harus pakai to, harus ya. Diikuti barang. Nah, kita lihat ini di bawah ini. Have, has, ke-1 ya. Menyuruh. Menyuruh pengertian menyuruh biasa, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Jadi menyuruh biasa, ya. Nah, termasuk infinitive without to. Infinitive without to ini apa ya? Nah, sebetulnya ini ada di video ke-29 dan 30, di mana saya ajarkan tiap kali menghubungkan kata kerja dengan kata kerja harus pakai to. Ya, verb dihubungkan verb harus pakai to, harus. Lah, yang ini kok enggak? Nah, karena ini yang have ini adalah termasuk infinitive without to, yaitu kata kerja khusus dihubungkan dengan kata kerja lain tidak pakai to. Ada 10 teman-teman, ya, yaitu saya ingatkan lagi, make, let, help, see, hear, mendengar, ya, make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Nah, have-nya ini dulu cuma saya artikan have itu menyuruh. Nah, gitu aja artinya. Tapi tidak kita perdalam seperti pada bentuk causative form ini. Jadi have ini menyuruh termasuk infinitive without to. Ya, sekali lagi cari di video 2930. Teman-teman akan menemukan lagi make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Tidak pakai to, ya. Nah, have-nya ini kita praktekkan. Yang get pakai to, teman-teman, ya. Nah, ini kita lihat. Get atau gets ini menyuruh. Ada unsur agak memaksa, ya. Agak memaksa. Ya, jadi menyuruhnya itu ada dong, orang yang malas kalau disuruh itu kan kita harus dengan ada memaksa. Nah, itu jangan have, tapi pakai get aja. Ini tidak termasuk infinitive without to, ya. Nah, kita lihat contohnya yang ke-1. The people often have my driver wash their cars. Ya. Nah, jadi orang-orang itu sering menyuruh, nah bukan mempunyai ya, sering menyuruh sopir saya mencuci mobil-mobil mereka. Menyuruh sopir saya, orang kan, ya, terus kata kerja bentuk 1 tidak pakai itu. Ya, jadi ini artinya menyuruh, ya. Jadi bukan diartikan mempunyai loh ya, tapi sekali lagi menyuruh. Oh, jadi have ini punya arti menyuruh juga ya, betul teman-teman ya. Kita lihat contoh kedua. Your mom has me pick up. Pick up ini sama dengan fetch, menjemput her kids every day. Ya, jadi mamamu menyuruh saya. Ya, iya ya. Kalau diartikan mempunyai saya, gak cocok teman-teman ya. Nah, teman-teman ilmunya semakin tinggi bahwa sekarang ada kata have artinya menyuruh ya.
Jadi mamamu menyuruh saya menjemput, ya, enak mana? Terserah, fetch boleh, pick up boleh, yang sering pick up, ya. Menyuruh saya menjemput anak-anaknya setiap hari. Ya, contoh yang ketiga. Last night berarti lampau. Yes. Last night your boss had. Oh, jadi have jadi had, ya, pasti lampau kan, ya. Your boss had my friends do the hard work fast. Ya. Nah, jadi tadi malam bosmu itu menyuruh, karena lampau V2, ya, have, had. Bosmu menyuruh teman-teman saya mengerjakan pekerjaan itu dengan cepat. Nah, makanya pagi-pagi udah selesai, ya. Keempat, don't worry, I will get the lazy workers to finish this duty today. Ya, nah, jangan khawatir, ya. Saya akan menyuruh. Oh, ini bukan mendapat, ya, bukan, ya. Jadi kalau diartikan mendapat tidak cocok, tapi punya arti diartikan menyuruh. Beda dengan have tadi, ini menyuruhnya dengan agak memaksa, ya, karena orangnya malas-malas, ya. Jadi jangan khawatir. Saya akan menyuruh orang-orang, ya, maksudnya pekerja-pekerja yang malas itu untuk menyelesaikan tugas ini hari ini. Masuk mau, ya, uang akan membuat mereka mau, ya. Jadi tidak ada orang tidak mau, teman-teman. Apalagi kalau uangnya diberi banyak, pasti mau lah, ya. Kelima, our chief always gets us to report our daily activities writtenly. Ya, nah ini loh. Ini pimpinan kami selalu menyuruh kami. Jadi jangan selalu mendapatkan kami, tidak cocok. Ya, jadi menyuruh. Kok nggak have, kok nggak has? Ini menyuruhnya dengan agak memaksa. Biasa toh. Pimpinan kalau nyuruh kan ada ancamannya gini gitu. Jadi menyuruhnya ini agak memaksa, yaitu menyuruh kami melaporkan kegiatan-kegiatan kami harian, ya, kegiatan-kegiatan harian kami secara tertulis. Nah, tiap hari harus ada laporannya. Kalau enggak, bonusnya dipotong. Waduh, ya terpaksa nulis sungguhan, teman, walaupun dalam hati ngomel-ngomel, ya. Nah, kelima, your parents got the naughty children to clean the dirty wall this morning. Ya, nah, jadi orang tuamu menyuruh dengan agak memaksa anak-anak nakal itu to clean, untuk membersihkan dinding kotor itu tadi pagi. Ya, nah, agak memaksa, menyuruhnya agak memaksa. Dia itu apa? Diiming-iming do it. Ya, bukan orang dewasa tok. Anak-anak kalau diberi duit pasti senang. Jadi kalau ada kata money is power, itu betul, teman-teman, ya. Jadi uang itu adalah kekuatan. Jadi nyuruh anak-anak nakal disuruh aja biasa, nggak dianggap. Begitu dikasih, begitu selesai, masing-masing dapat 100.000. Waduh, langsung, ya, begitulah the power of money, ya. Nah, kita lihat causative form bentuk pasif selalu menyebutkan barang dulu baru orang. Ya, enak, ya. Kalau aktif itu nyebutkan orang dulu baru barang. Kalau pasif, barang dulu baru orang. Ya, kita lihat rumusnya. Satu, subjek sama have has tapi menyebutkan barang. Plus verb 3. Kenapa? Karena ini bentuk pasif. Kok nggak pakai to be? Bukan, ini bukan kalimat pasif tapi bentuk menyuruh. Kalimat menyuruh nggak pakai to be karena sudah pakai kata kerja, kan. Ya, nah, have has langsung verb 3 plus by orang. Kalau mau menyebutkan pelakunya, by siapa boleh disebutkan. Karena pasif sering tidak menyebutkan pelakunya, ya. Kalau pakai get, sama dia. Get ini sama-sama menyuruh, cuma dengan nada agak memaksa. Barang dulu, ini sama. Langsung sama-sama verb 3. Diikuti by orang, kalau menyebutkan pelakunya, ya. Nah, satu ini, tadi sudah. Have has menyuruh biasa. Tanpa ada unsur paksaan sedikit pun, ya, termasuk infinitive without to, seperti tadi sudah saya sebutkan, make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Ya, ada 10, teman-teman, ya. Nah, yang get ini juga menyuruh, ada unsur lebih memaksa daripada have, ya. Nah, ini get ini tidak termasuk infinitive without to.
ada di video 29 dan 30 ya, teman-teman bisa cari sendiri. Nah, kita lihat contoh yang ke-1. Before going to Malaysia, we must have our money exchange for ringgit first ya. Nah, jadi sebelum pergi ke Malaysia ya, before kok ing ya, jaren teman-teman, itulah bahasa Inggris ya. Jadi setelah kata depan ya, after, before, at, on, in itu diikuti jaren ya. Sebelum pergi ke Malaysia, kita harus menyuruh uang kami, uang kita. Mana ada uang disuruh, Pak? Nah, ini loh ya. Jadi kita harus menyuruh, kalau menerjemahkan jangan berhenti di uang kami ya. Kita harus menyuruh uang kita ditukarkan for ringgit first. Nah, atau bahasa yang lebih simpel, kita harus menukarkan ya, menukarkan uang kita untuk ringgit, rupiah diganti ringgit, teman-teman ya. Nah, jadi have di sini tetap artinya menyuruh ya. Kita lihat yang kedua. Last year I had the wall of my bedroom painted white by a painter, tentu saja ya. Karena tahun lalu saya menyuruh, jadi kalau lampau ya have-nya jadi had ya. Tahun lalu saya menyuruh dinding dari kamar tidur saya dicat putih, tentunya oleh tukang cat. Jadi bukan saya ngecat sendiri loh ya, saya cuma menyuruh. Tapi kalau diartikan saya menyuruh dinding kamar saya, menyuruh dinding kamar masa ada, Pak? Lah itu loh, kalau mengartikan lebih bagus gini. Tahun lalu saya mengecatkan ya, saya mengecatkan dinding kamar saya dengan warna putih. Nah, saya cuma menyuruh, teman-teman ya. Nah, menyuruh, siapa yang disuruh? Yang disuruh yaitu tentunya tukang cat ya. Jadi kalau ini dibuat aktif bisa. Jadi last year I had a painter ya, paint, nah V1 ya. Nah, jadi paint bentuk ke-1. Nah, di sini kita pakai bentuk ketiga ya, karena bentuk pasif menyebutkan barang dulu. Nah, ketiga. At present our father is having his office renovated by a contractor ya. Jadi pada saat ini papa kami sedang menyuruh kantornya, tidak cocok ya, sedang menyuruh kantornya direnovasi. Lebih bagusnya sedang merenovasikan kantornya ya. Yang renovasi siapa? Kontraktor, menyebutkan pelakunya ya. Yang keempat, don't forget to get the door of the villa locked before leaving it ya. Nah, jadi jangan lupa menyuruh, agak memaksa ini ya, pintu ya, pintu villa kita dikunci sebelum meninggalkan villa itu ya. Jadi ini jangan lupa menguncikan. Menguncikan tuh yang kunci bukan kita sendiri, kita cuma menyuruh ya. Kelima, have you already got the grass in the front yard cut by a gardener? Nah, apakah kamu sudah menyuruh rumput di depan, di halaman depan, menyuruh rumput? Nah, ini loh teman-teman ya. Jadi mestinya menyuruh rumput di halaman depan dipotong oleh seorang tukang kebun. Nah, ini lebih bagus diartikan, apakah kamu sudah memotongkan ya kan rumput di halaman depan? Yang motong bukan kita, kita cuma nyuruh ya. Yang keenam, your niece often gets her watch repaired in this watch shop. Nah, jadi keponakan perempuanmu, sepupu itu kasen ya, keponakan perempuanmu sering menyuruh arlojinya direparasi di toko arloji ini ya. Nah, ini kalau menyuruh arloji aneh kan, lebih bagus diartikan sepupumu sering mereparasikan arlojinya di toko arloji ini ya. Inilah jadi bentuk pasif ini menyebutkan barang dulu ya. Nah, kita sering bilang, do you have your car washed or you wash it yourself ya. Nah, diartikan, apakah kamu sering menyuruh mobilmu? Aneh teman-teman ya, menyuruh mobilmu tidak ada ya.
Nah, sering apa kamu menyuruh mobilmu dicuci atau kamu mencucinya sendiri? Beda ya. Jadi ini diartikan apakah kamu mencucikan mobilmu. Jadi mencucikan mobilmu itu yang nyuci bukan kamu cuma menyuruh, ya. Nah, jadi apakah kamu sering mencucikan mobilmu atau apakah kamu sering menyuruh mobilmu dicuci atau kamu mencucinya sendiri? Bisa bedakan teman-teman ya. Jadi mencucikan tuh kita bukan menyuci sendiri, tapi kita cuma menyuruh. Oke? Nah, teman-teman, setelah teman-teman tahu tentang bentuk causative form ini, sulit? Enggak kan? Ya, cuma kita ingat infinitive without to juga. Ya, jadi bentuk menyuruh ini kita cuma menyuruh sesuatu dilakukan, bukan kita sendiri yang melakukannya. Well, my friend, it's about causative form. Memang jarang dipakai karena ini hanya untuk yang biasanya ujian TOEFL perlu, teman-teman, ya. Well, my friend, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.